Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11. Di sini saya sebagai moderator, saya akan menjelaskan mengenai apa itu dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham perusahaan. Kebijakan dividen sangat penting disebabkan akan mempengaruhi banyak faktor seperti prospek perusahaan, perilaku investor maupun investasi pada perusahaan tersebut. Yang berikut, saya akan menjelaskan mengenai teori kebijakan dividen. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, irrelevant dividend atau dividen adalah tidak relevan. Yang kedua, breed in the heart theory. Yang ketiga, tax differential theory. Yang pertama itu ada irrelevant dividend. Teori yang pertama itu ada irrelevant dividend. Irrelevant dividend dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi, bukan pembayaran dividen. Bila perusahaan bagi dividen, perusahaan harus mengganti dengan saham baru. Kenaikan pendapatan karena pembayaran dividen diimbangi penurunan harga saham akibat penjualan baru. Teori yang kedua, Bird in the Heart Theory, dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Littner tahun 1963. Dia menjelaskan bahwa investor lebih menyukai dividen daripada capital gain karena kepastiannya. Yang ketiga ada tax differential theory. Tax differential theory ini dikemukakan oleh Robert H. Litzenberger dan Krishna Ramaswamy tahun 1982. Investor lebih menyukai capital gain daripada dividen karena pertimbangan pajak. Dividen akan dikenakan pajak lebih tinggi daripada capital gain. Dari ketiga teori dividen, yang pertama irrelevant dividend. Pemegang saham dapat menciptakan kebijakan dividen sendiri sehingga tidak ada pengaruh atau atas besar atau kecilnya dividen. Yang kedua, breed in the head theory. Investor lebih menyukai dividen. Dan yang ketiga, tax differential theory. Perusahaan menahan laba atau tidak membagikan dividen untuk reinvestasi, profit akan meningkat sehingga prospek perusahaan naik yang menyebabkan harga saham perusahaan naik. Sekian dari saya Ibu. Waktu dan selanjutnya saya berikan kepada Aden. Shalom, perkenalkan nama saya Aden Saputra Marambawang, NIM 112145. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, stop dividen. Pembayaran tambahan saham dalam kurung dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Tujuannya adalah penyusunan kembali modal perusahaan dan menghemat kas. Proporsi kepemilikan atau kekayaan perusahaan tidak berubah. Stock split. Pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuannya adalah menentukan harga saham dalam trading rank tertentu. Triple cost of stroke. Pembelian kembali saham oleh perusahaan karena memiliki kas yang lebih dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan di masa yang akan datang. Alasan perusahaan menggunakan metode ini adalah untuk mengubah struktur modal perusahaan. Selain itu, perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Pengukuran kebijakan dividen. Berikut pengukuran dari kebijakan dividen yang dapat digunakan. DPR, dividen per share, per earning per share. Dividen yield, dividen per share, per market range per share. Latihan soal. Hitunglah DPR dan dividen yield dari perusahaan-perusahaan terlampir. INDF tahun 2019. Dividen 1 triliun. Dividen 1 triliun terlampir. INDF tahun 2019. Dividen 1 triliun. Dividen 1 triliun 1 miliar 453 juta rupiah. Saham beredar 8 miliar 780 juta 400 ribu rupiah. Dividen per share 171. Earning per share 559. Harga penerapan INDF 2019 7.925. DPR 171 per 559 sama dengan 0,3059.
Dividen yield 171 per 77.925 sama dengan 0,0216. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan dikembalikan ke moderator. Sekian dan Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stok dividen. Yang pertama itu adalah pembayaran tambahan saham, dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Yang kedua itu ada tujuannya. Tujuannya adalah penyusunan kembali modal perusahaan dan menghemat kas. Yang ketiga itu proporsi kepemilikan atau kekayaan perusahaan tidak berubah. Di sini lagi ada stock split. Yang pertama itu pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat dengan penurunan nilai nominal saham. Yang kedua itu ada tujuannya. Tujuannya adalah menentukan harga saham dalam trading rate tertentu. Yang ketiga itu ada repurchase of stock. Pembelian kembali saham oleh perusahaan karena memiliki cash yang lebih dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan masa yang akan datang. Yang kedua itu ada alasan perusahaan menggunakan metode ini adalah untuk mengubah struktur modal perusahaan. Yang ketiga itu, selain itu perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Di sini lagi ada pengukuran kebijakan dividen. Berikut ini pengukuran dari kebijakan dividen adalah DPR, dividen per share, per earning per share, dividen yield, dividen per share per market price per share.